Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Amalia dengan NIM 223810920809 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 2 Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Baik, dengan adanya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam MT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, di mana menurut Soekarto Indra Pakhrudi, bahwasanya kepemimpinan itu adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, serta menggerakkan, dan bahkan jika perlu, memaksa orang lain agar ia mau menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Terdapat hal-hal penting mengenai kepemimpinan, antara lain pertama, kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. Kedua, kepemimpinan itu pada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Ketiga, sebagai suatu kesatuan atau potensi. Kemudian, Mujamil Qamar menyebutkan ciri-ciri seorang pemimpin, di mana salah satu di antaranya yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk dapat mengendalikan suatu lembaganya atau organisasinya. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Karena kepala sekolah itu sebagai pemimpin di lembaganya, maka ia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Serta ia harus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam ruang lingkup organisasi sekolah. Di sini ada dua teori kepemimpinan, antara lain sebagai berikut. Pertama, teori kepemimpinan karismatik, yang mana teori ini memiliki ciri mengkomunikasikan visi itu dengan secara efektif. Dan yang kedua yaitu teori kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin transformasional di sini memberikan pertimbangan yang bersifat individual. Kemudian ada juga dua tipe-tipe kepemimpinan, yaitu pertama partisipatif, di mana kepemimpinan yang partisipatif itu adalah suatu cara yang memungkinkan para bawahannya itu akan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu bebas, yang mana dengan cara ini seorang pemimpin itu akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahannya. Seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang dihadapinya. Seperti halnya konflik pribadi. Misalnya, seorang pemimpin atau kepala sekolah pada waktu yang bersamaan ia dihadapkan pada suatu pilihan yang dilematik. Antara ia harus memilih pergi ke sekolah tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, atau ia memilih pergi mengantar istrinya ke pasar karena memiliki hajat yang sangat penting. Nah, untuk mengatasi konflik pribadi tersebut, hendaknya seorang pemimpin itu mempunyai keprofesionalan untuk membedakan antara mana kepentingan pribadi dan kepentingan lembaganya. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadinya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.